إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah. Marilah kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan menjaga tauhid kita, menjaga untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan istiqamah untuk tetap berada di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah bercerita, kuntu jalisan famarra alayya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu fasallama alayya walam ash'ur annahu qad sallama alayya. Suatu hari aku sedang duduk dan datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu lewat di hadapanku sambil mengucapkan salam, akan tetapi aku tidak merasa bahwa Umar radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepadaku. Faja'a Umar ila Abi Bakrin, maka Umar mendatangi Abu Bakar, kemudian bercerita kepada Abu Bakar bahwa aku telah berjalan melewati Utsman dan aku mengucapkan salam, tetapi Utsman tidak menjawab salamku. Sehingga keduanya pun mendatangi Utsman ibn Affan. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ja'ani akhuk," datang kepadaku saudaramu ini, Umar ibn Khattab, dan menceritakan bahwa ia mengucapkan salam tetapi engkau tidak menjawabnya. Faqala Utsman, lam ash'uru dzalik. Kata Utsman bin Affan, aku tidak merasa sama sekali bahwa Umar mengucapkan salam kepadaku. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak sadar bahwa saudaramu Umar ibn Khattab mengucapkan salam dan kau tidak sadar, kemudian kau tidak menjawabnya? Faqala Utsman, tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa lam as'alhu ma najatu hadzal amr. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah dan aku belum sempat bertanya tentang kunci keselamatan. Maka aku berpikir akan hal itu sampai aku tidak sadar ketika Umar melewati aku dan mengucapkan salam kepadaku. Faqala Abu Bakrin,
Maka Abu Bakar menjawab. Abu Bakar mengatakan, laqad sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an najati hadzal amr. Sungguh aku sudah pernah bertanya kepada Nabi tentang jalan keselamatan sebelum meninggalnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, memberikan jawaban tentang kunci keselamatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni kalimah allati aradtu ala ammi faradda alayya fahiya lahu najah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni kalimah, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat, allati aradtu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, faradda alayya, kemudian dia mengucapkan lagi kalimat tersebut, fahiya lahu najah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Kalimat yang pernah ditawarkan Nabi SAW kepada pamannya sebelum meninggal Abu Talib, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi menjenguknya dan Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat ini, ucapkan satu kalimat ini, kalimat ini akan aku jadikan hujah di hadapan Allah dan engkau akan selamat dari api neraka. Maka barang siapa yang menerima kalimat tersebut dan mengucapkannya, fahiya lahu najah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Utsman bin Affan, sahabat yang mulia yang telah dijamin dengan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpikir bagaimana bisa selamat kelak di akhirat. Sampai-sampai ketika saudaranya Umar bin Khattab mengucapkan salam, beliau tidak sadar. Disebabkan karena beliau fokus bagaimana beliau berpikir untuk keselamatan kelak di akhirat. Di dalam riwayat yang lain dari Hani Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, waqafa Utsman radhiyallahu taala anhu 'inda al-qabr fabaka. Suatu hari Utsman ibn Affan beliau berdiri di samping kuburan. Utsman menangis dan menangis sampai basah jenggotnya dengan tetesan air mata. Faqilalah, maka ditanya kepada Utsman, turkar lakal jannah wan nar walam tabki. Utsman, disebutkan kepadamu tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, tetapi engkau menangis ketika engkau melihat kuburan. Utsman menangis melihat kuburan. Faqala Utsman, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama sebelum menuju persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Maka siapa yang selamat di alam kuburnya, kelak setelah itu akan lebih dimudahkan oleh Allah. Faman lam yanju, tapi siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu ashadda min, maka setelahnya akan lebih berat lagi perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utsman radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang dijamin dengan surga, berpikir bagaimana bisa selamat di alam kubur. Diriwayatkan dari sahabat yang lain, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, suatu hari wada'a ra'sahu ala hijri zaujatih. Abdullah bin Rawahah suatu hari beliau meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Fabaka Abdullah bin Rawahah menangis di pangkuan istrinya. Fabaka wa bakat imra'atuh, maka istrinya pun ikut menangis. Istrinya ikut menangis. Faqila laha, maka dikatakan kepada istrinya, mayubki, apa yang membuat engkau menangis wahai istriku? Qala laqad ra'aituka tabki fabakaitu, sungguh aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis. Qala dzakartu qaulallahi ta'ala wa in minkum illa wariduha
wa in minkum illa wariduha. Wahai istriku, aku menangis karena aku mengingat satu ayat, dan semua kalian pasti akan melewati sirat. Afananju minha, apakah kita bisa selamat kelak di atas sirat? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka para sahabat, manusia terbaik yang telah diridhai oleh Allah. Mereka para sahabat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dijamin dengan surga oleh Allah. Mereka menangis, mereka memikirkan apakah mereka akan selamat kelak. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita menangis di hadapan Allah? Kapan terakhir kita memikirkan keselamatan kita kelak di akhirat? Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan di antara kunci keselamatan yang paling utama, yang pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan seluruh ibadah, seluruh sembahan selain Allah adalah batil. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang memegang tauhid, menunaikan tauhid dengan sebenar-benarnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa yang beriman, siapa yang menjaga keimanannya, siapa yang menjaga tauhidnya dan tidak mencampur adukkan keimanan tauhidnya dengan kesyirikan, tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, dia jaga tauhidnya untuk Allah, maka baginya adalah keamanan dan petunjuk dari Allah. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat dari api neraka. Petunjuk dari Allah untuk mengikuti jalan tauhid dan petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka janji Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah di dalam ibadah, berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita untuk menjaga tauhid kita, senantiasa untuk berjalan di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, ittiba'us sunnah, adalah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita bahwa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi, mengikuti semua sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Barang siapa yang ikut dan mengerjakan sunnah Nabi, barang siapa yang mengikuti perahu Nabi, atau siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, faqad najah, sungguh dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan siapa yang tidak naik di perahu Nabi Nuh tersebut, maka dia akan tenggelam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian yang dua hal ini, kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua ini, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah inti daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah adalah tauhid, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah adalah ittiba'us sunnah, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jalan keselamatan dan mengharap agar kita selamat dunia dan akhirat kita, ini merupakan cita-cita kita di dalam kehidupan kita, mendapatkan keselamatan di dunia serta keselamatan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Dan ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa benar-benar melaksanakan tauhid yang sesungguhnya dan bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya? Kuncinya adalah dengan belajar ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesempatan yang mulia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berada di ma'had yang mulia ini, kesempatan bagi kita semua berada di lingkungan ilmiah ini. Maka kita semua wajib untuk belajar, wajib untuk mempelajari agama kita, mempelajari tauhid kita, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar di dalam beribadah, agar kita benar di dalam ittiba, tidak ghulu dan juga tidak jafa. Kita berada di pertengahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira, kemudahan bagi kita untuk bisa mencapai surga, yaitu dengan talabul ilmi. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di hadapan kita ada jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada jalan kemudahan untuk meraih keridhaan Allah, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah menuntut ilmu syar'i. Maka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama, sungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat melaksanakan tauhid yang sesungguhnya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita semangat untuk istiqamah di atas ilmu, di atas sunnah dan di atas tauhid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.